Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita semua memujinya, kita semua hanya meminta pertolongan padanya, dan kita semua hanya meminta ampunan padanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita semua berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan dari kejelekan apa yang kita perbuat. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwasannya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, maka niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah menang dengan kemenangan yang sangat besar. Ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah sidang Idul Fitri 1442 Hijriah. Saya mewasiatkan diri saya sendiri dan para hadirin semua yang hadir di tempat ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sesungguhnya orang-orang bertakwalah yang akan menang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini 1 Syawal kita merayakan Idul Fitri, di mana pada hari ini merupakan penghujung dari sebuah ibadah yang merupakan rukun Islam kita, yaitu saum. Setelah melaksanakan saum, kita merayakan kemenangan. Kita mengagungkan Allah. Allah adalah zat yang paling besar. Kemudian kita berkata Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang paling besar. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185, walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, dan agar engkau menyempurnakan bilangan harinya. Engkau berpuasa harus menyempurnakan bilangan harinya. Jikalau Ramadan 29 hari, maka engkau sempurnakan 29 hari. Jikalau Ramadan 30 hari, maka engkau sempurnakan 30 hari. Kemudian setelah itu walitukabbirullah, dan agar engkau mengagungkan Allah, agar engkau membesarkan Allah di dalam hatimu dan di dalam lisanmu dan di dalam amal-amalmu. Ala ma hadakum,
atas apa petunjuk apa saja yang diberikan Allah kepada kalian, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian semua bersyukur kepada Allah. Maka di dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah bahwa kita harus bersegera untuk menyempurnakan hari puasa kita. Maka barang siapa yang di Ramadan ini memiliki hutang puasa, maka hendaklah dia mempercepat qada puasanya, bisa dimulai dari besok hari. Maka hari ini kita haram untuk berpuasa, wajib bagi kita untuk makan dan minum pada hari ini. Tapi besok kita bisa mulai berpuasa. Bagi yang qada, bagi yang memiliki hutang, maka hendaklah dia menyempurnakannya secepatnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang mengakhir-akhirkan kewajiban. Kemudian kita bersyukur kepada Allah bahwa kita memiliki Allah yang maha besar. Kita bersyukur kepada Allah bahwa kita memiliki Tuhan yang maha esa. Qul huwallahu ahad. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Tuhan tempat bergantung segala sesuatu, Allahus Samad. Dan kita bersyukur kepada Allah, kita mempunyai Tuhan yang tidak punya anak dan tidak pula diperanakan, lam yalid walam yulad. Dan kita bersyukur juga kita mempunyai Tuhan yang tidak ada satupun yang setara dengannya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Para hadirin sekalian, kita melihat bahwasannya zaman semakin cepat berubah, sangat cepat sekali. Jangankan kita bandingkan zaman orang tua dengan anaknya, bahkan jika kita bandingkan zaman seorang kakak dengan adiknya pun itu sangat berbeda sekali. Kita mengingat 2 tahun yang lalu kita masih bisa beribadah dengan normal, kita masih bisa taraweh dengan normal, kita masih bisa sholat Idul Fitri dengan normal, dan semua ibadah kita bisa lakukan dengan normal. Tapi sudah 2 kali Ramadan, sudah 2 kali Idul Fitri, kita di masa pandemi kita harus menjalankan apa-apa saja yang harus kita lakukan di saat pandemi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 118. Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Bersegeralah kalian dalam melakukan amal-amal kebaikan. Sebelum apa? Sebelum datangnya fitnah. Maka pandemi ini bisa jadi adalah salah satu fitnah bagi kita. Haji dibatasi, umroh dibatasi, semua ibadah-ibadah dibatasi. Maka sebelum ini semakin parah, maka Rasulullah mewasiatkan, berbanyaklah amal, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya fitnah. Yang fitnah itu kaqita'il lailil mudlim, seakan-akan seperti potongan malam yang gelap. Dan saat datang fitnah tersebut, apa yang akan terjadi? Maka seseorang yang dia mendapati pagi dalam keadaan beriman, maka sorenya dia bisa menjadi kafir. Dan sorenya dia beriman, maka paginya dia bisa menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi secuil kenikmatan dunia. Ada yang menyogok, ada yang korupsi. Dia menjual agamanya hanya untuk apa? Hanya untuk secuil kenikmatan dunia. Maka inilah fitnah yang kita dapatkan di zaman kita. Fitnah semakin nyata. Orang-orang kafir semakin nyata membantai umat Islam. Maka kita tahu di akhir-akhir Ramadan kemarin, saudara-saudara kita di Palestina diserang oleh Zionis Israel. Maka sudah sepatutnya kita sebagai muslim untuk marah pada kejadian itu. Sudah sepatutnya kita sebagai muslim mendoakan saudara-saudara kita di Palestina yang menjaga Masjidil Aqsa, yang di mana Al-Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama bagi umat Islam dan salah satu masjid ketiga yang disucikan oleh umat Islam setelah Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Maka di dalam hadis ini kita juga harus bisa mengambil faedah bahwa kita
harus menyibukkan diri dengan beramal dan tidak menyibukkan diri dengan berdebat. Maka kita melihat saat ini umat muslim, kita melihat kedewasaan umat muslim, di mana mereka memperbanyak beramal dan tidak memperbanyak berdebat. Tahun-tahun yang lalu mungkin kita menemukan kita mempermasalahkan hal-hal yang fikih yang mungkin ulama-ulama zaman dulu sudah finish untuk membahas semua itu. Kita mungkin mempermasalahkan kunut subuh atau mempermasalahkan bismillah yang itu keras atau pelan. Tapi saat ini umat muslim sudah berlapang dada menerima semua perbedaan itu. Toh semuanya juga diamalkan oleh Rasulullah. Dan imam-imam 4 madhab juga kita semua akui kesahihannya. Maka sudah sepatutnya kita menyibukkan diri dengan beramal, tidak menyibukkan diri dengan berdebat. Dan pada zaman ini kita melihat pesantren-pesantren tahfidz bermunculan di mana-mana. Semua penghafal Quran bermunculan. Maka ketahuilah Bapak Ibu sekalian, jikalau saat ini kita tidak mengajari anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran, maka ketahuilah, percaya pada saya bahwa anak-anak kita akan ketinggalan zaman. Sekarang adalah eranya penghafal Al-Quran. Penghafal Al-Quran sudah banyak saat ini dan pesantren-pesantren penghafal Al-Quran sudah bermunculan di mana-mana. Maka jangan sampai kita buat anak-anak kita ketinggalan zaman. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita bukannya fasih membaca Al-Quran, tapi malah fasih berlenggak-lenggok di depan kamera. Maka kita bermuhasabah. Kita tanya diri kita sendiri. Sudah hafalkah kita Al-Quran? Jangankan kita hafal Al-Quran, 1 juz pun tidak hafal. Jangankan 1 juz, baca Al-Quran pun kita terbata-bata. Jangankan baca Al-Quran, bahasa Arab apalagi kita tidak bisa. Maka dengan sangat berat hati, Bapak Ibu sekalian, kita harus sama-sama akui bahwasanya pendidikan yang kita tempuh selama bertahun-tahun itu gagal. Jika kita temukan sekarang diri kita tidak bisa membaca Al-Quran, terbata-bata, bahasa Arab pun tidak bisa, bahasa Arab yang diucapkan oleh Rasulullah, yang itu menjadi bahasa Al-Quran, kita tidak bisa, maka kita harus sama-sama akui bahwa pendidikan kita sudah gagal. Maka jangan sampai anak-anak kita mengikuti jejak kegagalan kita. Sudah kewajiban bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan suatu dosa bagi kita jika anak-anak kita tidak bisa atau tidak menguasai aljabar. Tidak dosa bagi kita jika anak-anak kita tidak tahu apa yang namanya teori relativitas. Bahkan bukan suatu kewajiban bagi kita untuk memaksa anak kita mempelajari apa itu teori evolusi. Jangan kita sesatkan anak-anak kita ke sebuah pendidikan yang memaksa mereka percaya bahwa manusia berasal dari kera. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum banu Adam, wa Adam khuliqa min turab." Kalian semua adalah anak Adam dan Adam tercipta dari tanah. Maka di era penghafal Al-Quran ini sudah sepatutnya kita ajarkan anak-anak kita untuk menghafal Al-Quran agar mereka tidak ketinggalan zaman. Karena yang akan datang setelah ini, setelah eranya penghafal Al-Quran adalah eranya penerapan Al-Quran. Mereka yang menghafal Al-Quran saat ini, saat keluar mereka akan berusaha menerapkan Al-Quran di kehidupan bermasyarakat, di kehidupan sosial, di kehidupan pendidikan, bahkan sampai di kehidupan kenegaraan. Tidak mungkin hanya Al-Quran hanya kita hafal saja, tapi harus kita terapkan. Mereka yang sekarang menghafal, saat keluar kita akan berada di eranya penerapan Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita dijauhi dari segala macam kemunafikan. Karena sudah kita tahu, kemunafikan sekarang, orang-orang munafik sudah semakin muncul. Orang yang Islam akan semakin kuat dengan imannya, dan orang munafik akan semakin nyata menunjukkan kemunafikannya. Kemudian kita tahu zaman sekarang juga para ulama kita banyak yang diwafatkan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 100 dari sahabat Abdullah bin Amr ibn Al-As,
Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu dari dunia sekaligus dari hamba, dari seorang hamba. Tetapi Allah sedikit demi sedikit mengangkat ilmu tersebut dengan mewafatkan para ulama. Maka mungkin kita berpikir, kasihan orang-orang yang wafat, tidak bisa menikmati indahnya dunia. Kita salah. Padahal mereka lah yang kasihan kepada kita. Mereka telah lebih dahulu diistirahatkan oleh Allah dari fitnah yang semakin hari semakin dahsyat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah sidang Idul Fitri yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Maka di khutbah kedua ini saya ingin menyampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 1164 dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka sesungguhnya itu sama pahalanya dengan puasa setahun penuh. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk bersemangat berpuasa Syawal. Setelah kita mengqadha puasa kita yang kemarin sempat batal, maka kita iringi dengan 6 hari di bulan Syawal. Dan terakhir, saat kita melihat misalnya orang-orang yang mudik kemudian dibatasi, maka tidak sepatutnya bagi kita sebagai seorang muslim marah. Tidak sepatutnya kita sebagai seorang muslim marah, apalagi kita marah kepada penjalan aturan. Ingatlah jamaah sekalian, Pak Polisi yang di jalan-jalan itu hanya menjalankan aturan, bukan mengadakan aturan. Tidak sepatutnya kita marah kepada mereka, tidak sepatutnya kita mencela mereka. Mereka tuh hanya menjalankan pekerjaannya. Maka saat kita misalnya mudik, kemudian disuruh putar balik, ya sabar saja. Jangan sampai kita mencela mereka, karena mereka tidak salah. Mereka tuh hanya menjalankan pekerjaannya. Maka para hadirin sekalian, mari sama-sama kita kuatkan iman kita dan ketakwaan kita di zaman fitnah ini, yang dimana zaman ini hampir tidak bisa dibedakan mana yang hak dan mana yang batil. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita dengan suatu perintah yang agung, di mana Allah memulai dengan dirinya, kemudian Allah mengiringi dengan malaikatnya. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana fil Masjidil Aqsa. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi kulli makan. Ya Allah, kami berkumpul, kami berdoa di sini. Ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami seiman di Masjidil Aqsa. Ya Allah, ya Allah, jagalah Masjidil Aqsa dari para Zionis yang zalim. Ya Allah, ya Allah, kami berdoa kepadamu. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Zionis yang menzalimi saudara-saudara kami. Ya Allah, Allahumma aslih wulata umurina wa wulata umuril muslimin. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami. Ya Allah, perbaikilah pemerintah-pemerintah kami. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pemimpin yang takut padamu. Ya Allah, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.